Gue nggak tahu kalian notice atau enggak, tapi seminggu ke belakang adalah momen yang menurut gue pribadi sangat menarik untuk dunia fotografi dan videografi. Atau mungkin ini adalah faktor karena gue adalah seorang Fuji fanboy. Tapi kita nggak pakai Fuji doang, karena di sini lagi gue gantung di jaket gue biar kalian lihat betapa ngerinya. Nah, kita juga pakai Sony. Jadi ya, tidak berlaku kalau bilang gue Fuji fanboy. Oke? Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, ini ada berita yang lagi heboh-hebohnya, yaitu Fujifilm tanggal 31 Mei kemarin baru aja meluncurkan kamera flagship terbarunya dengan nama Fujifilm X-H2S yang diikuti juga dengan peluncuran lensa tele 150-600 mm dan lensa sapu jagatnya 18-120 mm f4. Buat yang tinggal di Goa dan belum tahu soal kamera ini, dia adalah kamera APS-C pertama yang membawa teknologi stack sensor dengan kecepatan tinggi, mampu berfoto hingga 40 frame per second dengan electronic shutternya, punya format video super komplit, dan bahkan bisa rekam 4K 120 frame per second. Emang kameranya nggak murah untuk sebuah kamera APS-C, dia dijual seharga $2.499 atau ya sekitar 30-an juta lah gitu kalau di Indonesia nanti ya. Walaupun gue tidak jamin juga, tapi itu perkiraan doang. Tapi dengan apa yang ditawarkan, gue pribadi sangat keracunan. Dan gue akan mengincar kamera tersebut kalau dia sampai masuk Indonesia secara resmi nantinya. Dan kalau keadaan finansial gue atau kantor juga makin membaik. Lalu kalau kita sendiri di channel SM Media udah ada beberapa konten yang relate dengan kamera tersebut. Kita udah ada unboxingnya untuk X-H2S, ada unboxing lensa telenya juga yang 150-600 mm-nya, nyobain aksesoris kipas buat kameranya, dan harusnya sebelum video Shutter News ini kita udah ada review awal dari X-H2S-nya. Kalau kalian belum nonton, silahkan coba disimak karena bener-bener menarik banget. Jangan sampai ketinggalan lah. Walaupun kalian syuting pakai brand kamera lain gitu ya, tapi ini adalah sebuah update teknologi yang kita sebagai masyarakat tuh harus aware gitu. Bukan berarti kalian harus pindah ke Fuji, enggak. Yang penting tahu aja dulu gitu teknologinya. Oke? Nah, lanjut ke berita kedua. Di sini sebenarnya masih nyambung dengan informasi yang pertama seputar kamera X-H2S. Cuman untuk informasi yang kedua ini lebih ke kabar yang kurang menyenangkan. Karena mengutip dari fujirumors.com, Fujifilm telah mengeluarkan press release resmi yang mengatakan bahwa permintaan X-H2S dan lensa 150-600-nya itu sangat tinggi dan berpotensi untuk adanya kemungkinan delay untuk memenuhi order yang udah masuk. Gue yakin sih ini kemungkinan faktor dari chip shortage juga. Tapi semoga nggak terlalu parah lah ya. Yang gue benci kalau misalkan ternyata ini hanya sebuah tren di antara brand kamera gitu kan untuk mengatur sirkulasi bisnisnya. Karena hampir setiap kamera yang keluar di tahun ini dan di tahun lalu gitu ya, belakangan kayaknya keluar press release ini mulu gitu. Jadi gue udah agak sebel, tapi balik lagi ya kemungkinan dari faktor chip shortage, tapi semoga nggak terlalu parah. Karena kan pandeminya juga udah mulai selesai dan industri seharusnya sudah mulai pulih kembali. Sangat disayangkan karena dijual di Indonesia aja belum ya, tapi tiba-tiba ada informasi kalau barangnya bakal delay. Tapi balik lagi, kita berdoa aja semoga nggak separah itu gitu delaynya ya. Karena gue yakin di Indonesia pun pasti banyak banget yang nungguin kamera ini. Selanjutnya ini ada informasi dari Sigma yang baru aja meluncurkan lensa 16-28 mm f2.8 kontemporerinya yang ditujukan untuk pengguna L-mount dan juga E-mount. Ini adalah angka yang sangat-sangat menarik, apalagi mengingat lensa ini ditujukan untuk full frame. Jadi dia otomatis menawarkan karakter gambar yang sangat wide. Sama gua rasa dia adalah seri lanjutan dari lensa yang kita pakai juga, yang tadi ya sebenarnya udah gua sempet kasih lihat, yang ini. Dimana ini adalah lensa kontemporeri mereka 28-70 mm f2.8 juga. Jadi ya kayaknya lensa tersebut saling melengkapi. By the way, kalau versi 28-70-nya ini kita udah ada reviewnya ya. Kalau kalian mau lihat, tadi gue ngomongnya kok kayak nadanya agak aneh ya. Tapi kalau kalian mau lihat, review dari lensa ini udah ada. Lensa yang cakep juga, terutama buat para pengguna Sony full frame. Termasuk lensa yang serba bisa juga menurut gue.
Lanjut lagi ke informasi berikutnya, dan kali ini masih berkaitan seputar lensa. Jadi Viltrox sebelumnya itu udah mengumumkan lensa 13mm f1.4 buat kamera Fujifilm yang membuat gua sangat-sangat tertarik buat cobain langsung. Nah, sekarang Viltrox meluncurkan campaign crowdfunding untuk lensa yang sama dengan pilihan mounting Sony E-mount dan Nikon Z-mount. Tapi pastinya untuk sensor APS-C juga ya. Tapi karena gua pengguna Fujifilm banget untuk sekarang, gua jelas tidak perlu ikut crowdfundingnya. Tapi gua berharap yang versi Fujifilmnya ini cepat masuk ke Indonesia karena gua kepo banget. Dan udah seharusnya karena launching globalnya udah lumayan lama juga, jadi gua sangat menunggu lensa tersebut hadir di Indonesia. Terakhir, ini ada informasi rumor seputar Canon yang katanya Canon sedang bersiap-siap untuk menghadirkan kamera mirrorless full frame dengan resolusi lebih dari 100 megapiksel. Cuman infonya sih ini bukan flagship tertingginya Canon, bukan Canon R1 atau R1. Katanya kemungkinan ini lagi-lagi varian dari R5, kayak kemarin ada versi Cinema-nya dengan nama R5C. Dan ini kemungkinan mirip-mirip, tapi dengan concern lebih ke sensor beresolusi tingginya. Ya balik lagi, kita masih menerka-nerka aja, dan ini dari website rumor juga, jadi kita belum bisa pastikan, walaupun ya beberapa kali informasi yang berasal dari website rumor turns out very accurate gitu ya. Dan ya, paling segitu aja buat informasi kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi lain yang mungkin berguna buat teman-teman yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.